Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ayah Firmanda, NPM 720213086. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume video saya yang berjudul tentang komunikasi kerja. Pengertian komunikasi kerja. Komunikasi kerja merupakan faktor utama untuk meningkatkan semangat kerja. Dengan semangat kerja yang tinggi, pegawai akan dapat bekerja dengan perasaan senang dan bergairah, sehingga mereka dapat berprestasi kerja dengan baik. Di sisi lain, pengertian komunikasi juga dapat disimpulkan manusia sebagai makhluk sosial memerlukan komunikasi untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Begitupun dalam organisasi dibutuhkan kerjasama antara pimpinan dengan karyawan ataupun sebaliknya, dengan cara penyampaian ide, pemikiran, gagasan, dan penyampaian arus informasi dengan cara berkomunikasi dengan baik. Komunikasi menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 2009-145 mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses atau pemindahan suatu informasi atau ide pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Sedangkan menurut Marwansyah 2010-321 mengemukakan bahwa komunikasi adalah pertukaran pesan antara manusia satu dengan yang lain dengan tujuan pemahaman yang sama. Sedangkan menurut Hoffland, Janis, dan Kelly yang dialih bahasakan oleh Dr. Arni Muhammad mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal maupun non-verbal untuk mengubah tingkah laku atau sifat seseorang. Beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi secara lisan atau langsung berbicara dengan orang. Yang kedua, komunikasi secara tertulis atau dari surat ke surat. Kita saling berkomunikasi surat menyurat. Yang ketiga, berkomunikasi non-verbal. Hambatan-hambatan dalam komunikasi dalam prosesnya ada saja beberapa hal yang merintangi atau menghambat tercapainya tujuan. Dari proses komunikasi, hambatan atau rintangan dalam komunikasi bisa berasal dari pribadi dan komunikator. Prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, faktor teknis. Yang kedua, faktor perilaku atau perbuatan. Yang ketiga, faktor situasional. Yang keempat, keterbatasan waktu. Yang kelima, jarak psikologis atau status sosial. Adanya evaluasi terlalu dini, lingkungan yang tidak mendukung, keadaan si komunikator, dan gangguan bahasa. Fungsi komunikasi menurut Malayu SP Hasibuan 2001-193, komunikasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, instruktif. Apa itu instruktif? Instruktif yaitu
komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan instruksi atau perintah dari atasan ke bawahan. Yang kedua, evaluatif. Apa itu evaluatif? Evaluatif yaitu komunikasi berfungsi untuk menyampaikan laporan dari bawahan kepada atasannya. Yang ketiga, informatif. Informatif yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk menyampaikan informasi atau berita. Yang keempat, influencing. Apa itu influencing? Yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan saran-saran, nasihat dari seseorang kepada orang lain. Bentuk komunikasi menurut Marwan Shah 2010 325 sampai dengan 324 menjelaskan bentuk komunikasi yaitu ada dua, yaitu komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi lateral. Komunikasi vertikal ke bawah atau ke bawah ke atas. Komunikasi vertikal ke bawah adalah komunikasi dari satu jenjang dalam kelompok atau organisasi ke jenjang yang lebih rendah. Misalnya seperti seseorang manajer berkomunikasi dengan bawahannya. Komunikasi vertikal ke atas adalah komunikasi ke jenjang yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasinya. Yang kedua, komunikasi lateral. Apa itu komunikasi lateral? Komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara anggota dalam kelompok kerja yang sama, antara manajer pada jenjang yang sama atau antar setiap individu dari jenjang organisasi yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Bapak dosen, mohon maaf. Saya Yuda Ayah Firmanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.